Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Adhabidabullah dengan NIM 441230105 kelas 4G Agribisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji regresi linear sederhana dengan SPSS. Jadi pada video ini saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan, mulai dari apa sih yang dimaksud dengan regresi linear sederhana dan bagaimana cara melakukan uji regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja ke materinya. Jadi, apa sih regresi linear sederhana itu? Jadi, regresi linear sederhana ini merupakan suatu metode statistik untuk menganalisis hubungan antara satu variabel independen atau X dan satu variabel dependen atau Y. Di sini contohnya itu seperti pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian, di mana pengaruh jam belajar ini merupakan variabel independen atau bisa diartikan juga sebagai faktor penyebab, dan nilai ujian merupakan variabel dependen atau bisa diartikan juga sebagai faktor akibat. Lalu berikut bentuk persamaannya, di mana Y merupakan alfa plus beta kali X, di mana Y merupakan variabel terikat, alfa merupakan konstanta, X merupakan nilai variabel bebas, dan beta merupakan koefisien regresi untuk mengukur kenaikan atau penurunan Y untuk setiap perubahan satu satuan X. Dan dalam pengambilan keputusan ini bisa menggunakan dua cara, yaitu bisa menggunakan nilai signifikansi dan juga nilai T-hitung. Jika nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05 atau taraf keyakinan, ini dapat diartikan bahwa variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Lalu jika nilai T-hitung lebih besar dari T-tabel, ini bisa diartikan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Langsung saja ke contoh soalnya, di mana seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada suatu toko roti ABC. Untuk kepentingan penelitian ini, maka diambil 12 responden. Berikut datanya. Dan sebelum menguji regresi, sebenarnya kita perlu untuk melakukan uji normalitas dan uji linearitas. Namun pada kesempatan kali ini, kita menganggap bahwa data ini sudah terdistribusi dengan normal. Berikut data yang sudah kita siapkan di Excel, langsung saja kita copy datanya dengan klik Ctrl C. Lalu jika kita sudah copy, langsung masuk ke aplikasi SPSS-nya. Dan jika sudah masuk, kita ke halaman data view-nya dan kita paste data yang sudah kita copy tadi. Jika sudah, langsung pindah halaman ke variable view. Dan di halaman ini kita ubah namanya jadi pertama tadi X1. Lalu yang kedua itu Y. Dan untuk desimalnya di sini kita ubah semua ke 0. Untuk label di sini kita namai tadi itu X1 kualitas produk. Lalu untuk Y tadi itu adalah keputusan pembelian. Lalu untuk measure-nya di sini kita ubah ke scale semuanya. Dan jika sudah, kita pindah ke data view dan kita cek datanya sudah sesuai semua. Dan jika sudah sesuai, kita lakukan langsung ke regresinya dengan cara ke analyze, lalu regression, lalu linear. Lalu di sini kita masukkan sesuai kolomnya. Jadi tadi variabel X itu masuknya ke independen dan variabel Y itu masuknya ke dependen. Dan setelah itu kita klik statistik. Di sini kita itu centang residual Durbin-Watson-nya. Jika sudah, kita continue, lalu langsung lanjut ke plots. Di plots ini kita klik spread, itu pindahkan ke kolom X, dan spreadsheet itu pindahkan ke kolom Y. Lalu kita centang itu normal probability plotnya. Lalu kita continue dan OK. Dan langsung ketahuan hasil regresinya seperti berikut. Ada model summary,
ada tabel ANOVA dan koefisien hingga residual statistik sampai ke chartnya juga ada, scatter plotnya juga ada. Jika sudah diperoleh hasilnya, langsung kita lanjut ke interpretasinya. Baik, langsung saja kita interpretasikan hasil yang sudah kita peroleh tadi. Dimana yang pertama ini ada model summary, dimana langsung pertama itu berdasarkan hasil analisis ini diperoleh nilai korelasinya itu sebesar 0,138, dimana nilai ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat lemah antara kualitas produk dan keputusan pembelian. Lalu selanjutnya nilai S-score ini kita diperoleh itu sebesar 0,019 dan jika dipersaringkan itu sebesar 1,9%, yang dapat diartikan bahwa kualitas produk ini memiliki pengaruh kontribusi sebesar 1,9% saja terhadap keputusan pembelian, dan 98,1% lainnya ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Lalu selanjutnya itu ada standar error, di mana ukuran kesalahan prediksi nilai yang diperoleh adalah 5,24, yang berarti kesalahan dalam prediksi keputusan pembelian itu sebesar 5,24. Lalu selanjutnya ini ada tabel ANOVA, langsung kita interpretasikan. Jadi berdasarkan tabel ANOVA di atas ini diketahui bahwa nilai F-nya itu sebesar F hitungnya itu sebesar 0,195 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,195. Ini menandakan bahwa itu lebih besar daripada taraf kepercayaan di mana 0,05 itu. Jadi dapat diartikan bahwa kualitas produk ini tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Lalu selanjutnya itu ada koefisien. Jadi ikut bentuk persamaannya, di mana Y sama dengan 5,325 dan ditambah 0,103 kali X plus E, di mana persamaan tersebut dapat diartikan bahwa konstan alfa sama dengan itu 53,25. Ini artinya apabila kualitas produk konstan, maka keputusan pembelian itu sebesar 53,25. Lalu koefisien beta atau X ini sebesar 0,103. Ini nilai positif, dimana artinya apabila kualitas meningkat satu satuan, maka keputusan pembelian mengalami peningkatan sebesar 0,103. Baik, cukup sekian saja pemaparan bagaimana tadi cara untuk melakukan regresi linear dengan aplikasi SPSS dan menginterpretasikannya bagaimana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.